Bila mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, beriman, amanu bimithli, serupa, ma'amantum bihi, serupa dengan imannya kalian. Allah menggunakan khitab amantum, kalian, berimannya kalian. Siapa kalian ketika turunnya ayat ini? Kalau satu orang itu berarti Rasulullah, tetapi ini kalian, berarti Rasul dan para sahabatnya. Kalau mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka benar-benar telah mendapatkan hidayah. Maka ukuran hidayah bukan perasaan kita, rajinnya kita sholat, semangatnya kita dalam ini dan itu, bukan itu. Tapi ukur dulu apakah iman kita sudah sesuai dengan iman Rasul dan para sahabat. Sudah sesuaikah akidah yang kita yakini, yang kita amalkan hari ini dengan akidah Rasul dan para sahabat? Kalau belum, berarti kita belum mendapatkan hidayah. Karena kuncinya di situ, mendapatkan hidayah jika beriman sebagaimana berimannya Rasul dan para sahabat. Jika berakidah lurus sebagaimana akidahnya Rasul dan para sahabat. Begitu juga di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah terang-terangan memuji dan memberikan rekomendasi. Qala ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan ansar. Siapa lagi kalau bukan sahabat ini? Kaum muhajirin dan ansar, orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah beliau. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Ini seperti rekomendasi khusus, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan para sahabat pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah persiapkan sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya untuk mereka. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain justru di sini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Wa man yushaqiqir rasul, dan siapapun yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang benderang bagi mereka petunjuk dari Allah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin ketika ayat ini diturunkan? Tentunya para sahabat. Mereka kaum mukminin yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mereka dan orang-orang yang menyimpang dari jalannya al-mu'minin, dari jalannya para sahabat. Lihat di sini, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia suka. Kami biarkan kemana dia suka. Wa nuslihi jahannam, lalu kami campakkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masirah, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Menyelisih Rasul dan para sahabat, mungkin orang merasa nyaman. Kenapa merasa nyaman? Karena Allah katakan nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling kemana dia suka berpaling. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun wa nuslihi jahannam, kami campakkan, kami lemparkan dia ke neraka jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat-ayat di antara banyak sekali ayat-ayat Allah
yang menyatakan dengan terang benderang akan peranan para sahabat ini. Ini diantaranya yang menunjukkan bahwa kita mesti meniru, mesti mencontoh, mesti memperhatikan bagaimana cara beragamanya para sahabat ini. Mereka orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk surga, tirulah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka tirulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah tersebut mendapatkan kebahagiaan di hari akhirat. Yang mendapatkan surga-surga mengalir air sungai-sungai di bawahnya. Maka tirulah mereka kalau betul kita ingin mendapatkan nikmat yang sama. Mendapatkan nikmat seperti mereka, maka tirulah bagaimana cara mereka beragama. Jemaah yang kami muliakan, itu di antara ayat-ayat. Kita lihat kepada hadis-hadis Nabi SAW dengan terang benderang. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW di antara potongan hadisnya ketika itu, "Wasatarawna min ba'di ikhtilafan syadidah." Dan kalian nantinya setelah aku, sepeninggalku akan melihat perpecahan, melihat pertikaian, perselisihan yang banyak, yang syadid, yang kejam, dahsyat. Ini sudah jauh-jauh hari dikatakan Rasulullah bahwa umat ini akan berselisih. Namun tidak sampai di situ. Rasul memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah. Dan sunnah fala khalifah, fala khulafa'ur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, mereka para sahabat al-mahdiyyin yang mendapatkan hidayah dari Allah. Rasul katakan mereka al-mahdiyyin, sudah terang benderang mendapatkan hidayah. Ini rekomendasi mutlak. Abdu 'alaiha bin nawajis, gigit eratlah sunnah mereka itu dengan gigi geraham kalian yang paling belakang. Wa iyyakum wal umur al muhdatsat, jauhilah oleh kalian segala bentuk urusan yang dibuat-buat belakangan, yang diada-adakan belakangan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan. Urusan-urusan yang dibuat-buat belakangan dalam agama ini adalah bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan, kata Rasul. Ini solusi. Solusi di saat perpecahan umat, di saat perselisihan, pertikaian, bahkan sampai kepada permusuhan di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, dalam hadis yang riwayat yang derajatnya hasan dari Abdullah bin Amr, wa taftariq ummati ala 73 millah. Perpecahan ini justru Nabi kerucutkan lagi, lebih detailkan lagi. Akan terpecah belah umatku, kata Rasulullah, bukan umat yang lain, bukan umat agama lain, tapi umatku, kata Rasulullah. Akan terpecah belah lebih jumlahnya daripada umat yang lain. Berapa? 73 millah. 73 golongan, 73 kelompok. Kulluhum finnar. Kulluhum finnar. Seluruhnya di neraka illa millatan wahidah. Seluruhnya di neraka, diancam neraka, kata Rasulullah, kecuali satu saja. Kecuali satu yang aman dari ancaman neraka. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang satu ini ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat dari ancaman neraka ini, yang satu ini adalah ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku.
yang berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, yang berpegang teguh dengan caraku beragama dan cara para sahabatku beragama. Mereka lah orang-orang yang selamat. Dengan dalil ini para ulama menyebut istilah lain ahlu sunnah itu al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, selamat dari ancaman neraka. Kapan? Ketika mengikuti Rasulullah dan para sahabat beliau. Lagi-lagi Rasul memberikan legalitas, rekomendasi, memberikan sertifikasi kalau kita sekarang kepada para sahabat beliau, bahwa agama mereka inilah yang kalian contoh seharusnya, yang harus kalian ikuti. Khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul katakan, sebaik-baik kalian adalah yang hidup di zamanku. Siapa yang hidup di zaman Rasulullah? Yaitu mereka para sahabat beliau. Thumma alladhina yalunahum, kemudian barulah setelah mereka para sahabat. Kemudian barulah setelah mereka lagi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka semakin jauh perjalanan zaman, tentunya zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Kalau demikian keadaannya, seharusnya kita yang hidup di zaman sekarang kembali menapak tilas, melihat bagaimana beragamanya para sahabat ini, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Ibarat air yang jauh dari sumbernya, dari mata airnya, makin jauh makin keruh. Kalau kita ingin ambil yang jernihnya, ambillah ke sumbernya, atau yang dekat ke sumbernya. Begitulah kita beragama. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat Nabi SAW beragama, mereka adalah orang-orang yang apabila diberikan perintah oleh Allah, dilarang oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, tidak ada bantahan sedikit pun, melainkan perkataan mereka adalah sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau betul itu adalah perintah dari Allah, laksanakan, kata mereka. Kalau itu perintah dari Rasulullah, laksanakan, kata mereka. Prinsipnya begitu. Kalau memang Allah yang haramkan, Rasulullah yang melarang, tak berat sedikit pun hati mereka untuk meninggalkan itu. Tak berat sedikit pun hati mereka dan meninggalkan itu. Ini prinsip mereka beragama. Jadi mereka beragama tidak berdasarkan hawa nafsu keinginan mereka, tapi justru dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah yang mengamalkan Islam itu sendiri. Karena Islam dari istislam, menyerahkan diri kepada Allah, tunduk di hadapan Allah, siap diatur oleh Allah, mewujudkan, menyatakan dan membuktikan bahwa kita adalah Abdullah. Abdullah, hamba Allah. Kalau hamba berarti siap untuk diperbudak, siap untuk diatur. Hamba Allah siap untuk diatur oleh Allah. Bukan untuk menantang aturan Allah. Allah katakan riba haram, dia cari guru yang menyatakan halal. Dia lebih percaya perkataan orang-orang yang jauh dari Allah ketimbang perkataan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan musik contohnya. Dia cari orang-orang yang menghalalkan. Kata guru saya boleh. Tetapi para sahabat Nabi SAW yang ketika mereka masih memegang botol minuman keras di waktu itu, turunlah ayat yang mengharamkan khamar yang tadinya mereka beli. Kalau Allah yang haramkan, langsung mereka buang. Kalau memang sudah jelas datang keharaman dari Allah, buang langsung tanpa pikir panjang. Sayang, sudah dibeli mahal, kenapa tidak teguk dulu? Mumpung masih ada, tidak. Tetapi waktu itu kota Madinah
Itu dibasahi sepanjang jalan dengan khamar yang dituangkan oleh para sahabat Nabi SAW, menunjukkan ketaatan mereka. Tak pernah mereka bertanya lagi, kenapa ya Rasul? Tak pernah. Tak pernah mereka mengatakan kenapa dan kenapa. Bahkan ketika mereka ruku di Masjid Dzul Qiblatain, dua kiblat, ketika mereka ruku dalam solat, ada orang mengabarkan bahwa telah turun ayat bahwa kiblat kita telah berubah dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram. Laksanakan walaupun dalam keadaan solat. Langsung mereka putar. Ini menunjukkan ketaatan mereka yang tanpa tanya. Tidak pernah mereka bernegosiasi, menanyakan kenapa ya Rasul, kenapa ya Rasul, kenapa babi itu haram, kenapa ini haram, kenapa itu. Tak pernah mereka tanyakan kenapa. Tetapi justru prinsip mereka, sami'na wa ata'na. Itulah teladan di dalam mempertahankan Islam di dalam diri kita. Itulah teladan kita para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang telah dijamin hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau diminta untuk menjelaskan tafsir, menjelaskan ayat Al-Qur'an, dan beliau waktu itu belum punya ilmunya, belum tahu apa tafsirnya. Wahai Abu Bakar, jelaskan kepada kami apa tafsir wa fakihatan wa abba. Maka siapa? Abu Bakar jawab, la adri, saya tidak tahu. Lalu orang bertanya ini terheran. Bagaimana mungkin Abu Bakar tidak tahu? Tidak mau coba menjelaskan. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala? Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni in qultu fi kitabillah in qultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi aw bima la a'lam. Bumi mana yang mau aku pijak? Langit mana yang mau menaungiku, melindungiku? Ketika aku berkata tentang satu ayat di dalam Al-Quran hanya dari pendapatku pribadi, padahal aku tidak mengetahuinya. Maka para sahabat sedikit pun tidak punya peranan dalam mengarang urusan agama. Tidak punya sedikit pun karangan mereka dalam urusan agama. Mereka murni menjalankan agama dari Allah dan Rasulnya. Kalau penjelasan itu datang dari Rasulullah, itulah yang mereka jelaskan kepada umat, kepada guru-guru mereka. Kalau mereka tidak tahu, mereka akan katakan tidak tahu. Beda dengan kita, yang ketika kita tidak tahu, kita berusaha untuk mengatakan bahwa kita tahu dengan improvisasi, dengan penambah-nambahan, dengan retorika, seakan-akan kita tahu, atau malu kalau dikatakan tidak tahu. Na'udzubillah. Bahkan di antara kita ketika berbicara tentang ayat Al-Quran dengan gampang mengatakan, menurut saya ayat ini begini, menurut saya ayat ini khusus untuk padang pasir, maka orang di padang pasir itu kena debu, makanya pakai jilbab. Kita jauh dari padang pasir, jadi tidak wajib jilbab. Allahu Akbar. Ketika dia tafsirkan Al-Quran, berbicara tentang ayat Al-Quran hanya dengan pendapatnya sendiri. Rasul katakan haramnya wanita safar tanpa mahram. Dengan gampang dia katakan, orang sekarang, menurut saya itu dulu di zaman perang, itu dulu di zaman jauhnya pemukiman warga di padang pasir. Sekarang negeri sudah aman, ada pesawat, bolehlah umrah sendirian bagi ibu-ibu tanpa ditemani mahram. Apakah para sahabat memahami demikian? Tidak, jemaah. Mereka tidak pernah memahami agama ini hanya dengan akal sendiri. Tidak pernah memahami agama ini dengan prinsip pribadi. Tetapi mereka memahami agama ini dengan wahyu, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sedikit pun mereka melanggar dengan kesengajaannya,
berfatwa tanpa ilmu, tidak. Maka begitulah kalau kita lihat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama ini dilandaskan kepada akal saja, lakana asfalul khuffain aula bil mashi min a'lah. Maka justru di saat seseorang menyapu sepatu, mengusap sepatu yang dia pakai khuf, sepatu yang boleh dibawa untuk sholat, yang tidak perlu dicopot ketika wudhu, maka tentunya yang berhak untuk dicuci itu, yang dibasuh itu bagian bawah. Karena akal mengatakan bawah itu lebih kotor, tetapi Rasul justru mencontohkan bagian atas yang diusap. Kalau seandainya agama itu hanya dengan akal, tentunya ketika wudhu kita batal karena urusan buang angin, maka yang lebih pantas dicuci adalah dubur. Justru kenapa yang dicuci tidak dubur? Justru yang dicuci anggota wudhu, muka, tangan, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa agama itu bukan akal dan akal-akalan, tetapi agama itu merujuk kepada bagaimana teladannya Rasul dan para sahabat, bagaimana beragamanya Rasul dan para sahabat. Kita tanyakan, apakah Rasul dan para sahabat memahami demikian? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Bagaimana ini dipahami oleh orang-orang tasawuf? Kalau kita sudah hakul yakin, kita tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Karena ayatnya begitu. Dan sembahlah Allah sampai datang al-yaqin. Berarti kalau sudah yakin, tak perlu lagi beribadah kepada Allah. Maka banyak kita saksikan mereka yang mengaku sebagai wali majdub, yang tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi puasa, tak perlu lagi sholat Jumat, tak perlu lagi sholat jamaah, kata mereka. Kenapa? Karena saya sudah hakul yakin. Betul dia membawa ayat Al-Quran, Mbak. Dia berdalil dengan dalil Al-Quran. Tetapi pemahamannya, apakah Rasul dan para sahabat memahami demikian atau tidak? Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang yakinkah kepada Allah? Sampai-sampai beliau menjelang wafat masih sholat, Pak. Masih beribadah kepada Allah. Bahkan amal sunnah beliau masih pegang kayu siwak. Apakah beliau kurang yakin kepada Allah? Kenapa sampai menjelang meninggal saja masih sholat, masih beribadah kepada Allah? Maka kalau kita tafsirkan ayat Al-Quran hanya dengan akal masing-masing, akan muncul banyak penyimpangan dan penyimpangan. Maka Rasul katakan apa? Al-yaqin huwal maut. Makna yakin dalam ayat ini adalah kematian. Dan beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematianmu. Karena kematian adalah sesuatu yang tak mungkin diragukan oleh orang kedatangannya, maka disebut namanya sebagai al-yaqin. Begitulah para sahabat, tak pernah mereka satupun menganggap diri mereka wali majdub, yang tak perlu lagi sholat, tak perlu lagi puasa, dan seterusnya. Salah di dalam memahami ayat, terserah saja dalam memahami tafsir, akan muncul pendapat-pendapat yang banyak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan bagaimana cara beliau beragama, iyyakum wa ashabir ra'yi fa innahum a'da'us sunnah. Jauhilah oleh kalian ashabur ra'yi, ahli pendapat, yang mereka beragama hanya pendapat saya, menurut saya. Siapa Anda dengan gampang mengatakan menurut saya tentang urusan agama? Kenapa tidak menurut Rasul dan para sahabat? Kenapa mengatakan menurut saya? Jauhilah orang-orang ini, kata Umar bin Khattab. A'yathumul ahadits an yahfazuha. Sungguh hadis-hadis Rasulullah itu berat bagi mereka untuk mereka jaga, sehingga mereka buang.
faqalu birra'yi fadallu adallu. Maka dengan demikian mereka buang hadis Rasulullah, sesatlah mereka dan menyesatkan orang lain. Ini di dalam kitab Khunalafiyan 'alal Jadah min Ibn Abi Syaibah. Perkataan ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Utsman bin Affan, orang sahabat yang mulia sebagai khalifah ketiga. Wa alzimu jama'atakum la tasayyiru ahzaban. Dan senantiasalah kalian merujuk kepada jamaah. Siapa jamaah? Rasul katakan al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Yang dikatakan jamaah adalah jalanku dan jalan sahabatku. Hendaklah kalian berpegang teguh, selalu berpegang teguh dengan jalan para sahabat. La tusayyiru ahzaban. Jangan kalian menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Bagaimana kelompok-kelompok, perselisihan-perselisihan ini bisa terjadi, jemaah? Kan kita lihat di awal tadi Nabi mengatakan umat ini akan terpecah belah, akan berkelompok-kelompok, akan berselisih. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ketika dialog beliau dengan Umar bin Khattab, "Kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa nabiyyuha wahidun wa kitabuha wahidun wa qiblatuha?" Wahai Ibnu Abbas, kata Umar, bagaimana umat ini bisa berpecah belah, bisa berselisih? Kenapa? Padahal telah diturunkan kepada mereka kitab yang satu, Al-Quran satu, Nabi mereka satu, kiblat mereka satu. Kok bisa berpecah belah? Ayat yang dipakai sama ayatnya, Al-Quran yang dipakai sama Al-Qurannya, Nabi yang diakui sebagai Rasul utusan Allah sama beliau juga. Kok bisa berpecah belah? Maka Abdullah bin Abbas katakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Quran faqara'nah." Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada kita nih. Kita para sahabat ini yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Wa alimna fima unzil, dan kita paham bagaimana ia diturunkan, apa makna ia diturunkan, apa makna-makna ayat-ayat demi ayat tersebut kita paham. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwam, dan nanti setelah kita akan ada kaum-kaum yaqra'una al-Quran, mereka juga baca Al-Quran, wala ya'rifuna fima nazal, namun mereka tidak paham, tidak mengerti maknanya. Berarti yang mengerti makna Al-Quran siapa? Para sahabat. Tetapi datang kaum-kaum yang mereka tidak mengerti makna, sudah tak tahu, fayakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Tidak mengerti makna Al-Quran, tidak mengerti tafsir Al-Quran, maka muncullah setiap kaum itu punya pendapat masing-masing, punya ide masing-masing, punya gagasan masing-masing. Menurut saya begini, menurut kaum ini begini, masing-masing punya pendapat. Ayat-ayat diarahkan kepada pendapat. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Maka ketika masing-masing kaum punya pendapat pribadi, punya pendapat masing-masing juga, saat itulah mereka berpecah belah. Fa idza ikhtalafu iqtatalu. Kalau sudah berselisih, berpecah belah, mereka akan saling bunuh-bunuhan, akan saling menyerang. Karena tidak dikembalikan pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Maka muncul banyak penyimpangan, syirik, muncul banyak kesyirikan. Orang-orang yang tadinya salat sekarang tidak salat seperti kita jelaskan tadi, muncul karena tidak merujuk kepada pendapat para sahabat, tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Muncul banyak ritual-ritual, mereka tetap berdalil dengan ayat. Lihat kata mereka, ucapan selamat Natal itu ada dalam Al-Quran. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Lihat dalam surat Maryam. Keselamatan atasku, kata Isa. Selamat atasku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, ketika aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Lihat, Nabi Isa saja mengatakan selamat. Kenapa kita tidak? Berarti boleh ucap selamat Natal.
Begini Pak. Mereka tetap berdalil dengan ayat Al-Quran. Tetapi tanyakan kepada mereka, apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah mengatakan, selamat wahai kaum Nasrani atas kelahiran Tuhan kalian? Tak pernah sedikit pun. Malah justru prinsip dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Toleransi dalam Islam, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tak perlu dicampur adukkan. Maka sangat banyak sekali penyimpangan yang muncul. Salah dalam pemikiran, menafsirkan Al-Quran dari dirinya sendiri, pendapatnya sendiri. Dia klaim dirinya ahlu tafsir. Dia bisa membangkitkan tafsir dari ayat Al-Quran dari hatinya dan akalnya, bahkan justru lebih banyak dari perutnya. Karena perutnya butuh makan dari orang-orang kafir. Maka diucapkan selamat kepada orang-orang kafir atas kekafiran mereka. Dia ucapkan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Na'udzubillah. Bahkan di dalam agama Islam sendiri, ketika mereka menafsirkan wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, ayat Al-Quran tetap dikatakan. Ketika Nabi Isa memberikan kabar gembira, kata mereka, Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datang setelahku seorang Nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Lihat, Nabi Isa katakan bergembira. Nabi Isa saja bergembira, memberikan kabar gembira. Kenapa kita tidak bergembira ketika hari kelahiran Nabi SAW? Kenapa kita tidak adakan maulid Nabi? Mereka tetap berdalil dengan ayat. Tetapi mereka pahami ayat dengan kehendak perut, kehendak akal, kehendak keinginan mereka saja. Tanyakan kepada mereka, apakah Rasul memahami demikian? Apakah setiap tahun Rasul merayakan maulid? Apakah begitu? Apakah para sahabat merayakan itu? Mengajak umat mengumpulkan, ayo kita rayakan, ayo kita rayakan. Kita buat acara-acara khusus untuk memperingati. Bahkan istri beliau tercinta, Aisyah radhiyallahu taala anha, orang yang sangat cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan cinta seluruh manusia yang hari ini mengaku-ngaku sebagai cinta kepada Rasul. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah merayakan hari ulang tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi ketika ayat diterjemahkan, ditafsirkan hanya dengan seenak perut, seenak keinginan pendapat sendiri. Tetapi tidak diterjemahkan, tidak ditafsirkan, tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Inilah munculnya perpecahan. Inilah sebab munculnya perpecahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Maka terpecah menjadi 73 golongan. Padahal umat sebelumnya 71 dan 72 golongan. Justru umat Islam lebih banyak perpecahannya. Kunci perpecahan itu dalam perkataan siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika mereka memahami ayat dan hadis Nabi birra'yi, dengan pendapat. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga disinilah munculnya banyak perselisihan, banyak firqah-firqah, banyak kelompok-kelompok, banyak aliran-aliran, yang seluruh aliran tersebut tetap mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah, kami berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Mereka mengakui demikian, tetapi mereka tidak merujuk apakah sahabat memahami demikian atau tidak, apakah begitu amalannya sahabat atau tidak. Ini tidak pernah mereka pedulikan sedikit pun. Tetapi yang penting ada di Al-Quran, yang penting ada dalam hadis, mereka bawa putar-putar kemana mereka suka. Pernah 2 kali di suatu tempat, Pak. Ini sangat ajib. Ketika dia pahami ayat Al-Quran sendiri gitu.
Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ustaz tadi ngomong enggak boleh solat di kuburan. Lihat ini katanya. Fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kata Allah. Ambillah maqam Ibrahim tempat salat. Al-Quran ini Ustaz. Ambillah maqam Ibrahim tempat salat. Ibrahim sudah jadikan tempat salat. Allah yang bilang katanya. Alhamdulillah. Ini dipahami dengan akal saja. Padahal dari sisi akal sehat saya sudah keliru. Orang yang mengerti bahasa Arab, maqam itu artinya tempat berdiri. Taqam yaqumu, berdiri, kemudian maqamun, tempat berdiri. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Bahkan sejarah membuatkan monumennya sebagai jejak kaki Nabi Ibrahim. Itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun kuburan Nabi Ibrahim. Tidak ada satu kuburan Nabi Ibrahim di sekitar Ka'bah. Tidak ada. Jadi dia pahami maqam itu seperti bahasa Indonesia makam. Makam tidak sama dengan maqam. Hanya dari sisi bahasa saja, seenak perutnya dia mentafsirkan. Lalu terjadilah ya kuburan yang dijadikan masjid, masjid yang dibangun di atas kuburan, atau kuburan diletakkan di dalam masjid, dan seterusnya. Barakallahu fikum, kita azan. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan bagi kita di dalam menjalankan agama ini, supaya kita menjadi orang yang sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mencukupkan dan melengkapi, menyempurnakan agama ini. Diturunkannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah menjadi hal yang sempurna. Allah yang sempurnakan agama bagi kita. Maka tugas kita tidak perlu lagi membuat hal baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Tugas kita hanya menjalani apa yang ada. Apa yang telah sempurna tersebut kita pelajari, kita cari ilmunya, kita amalkan. Sehingga kita tidak butuh lagi kepada penambahan-penambahan yang hal itu tidak berasal dari Rasulullah dan tidak diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ridwanullah alaihi. Jemaah yang kami muliakan, banyak sekali terdapat penambahan-penambahan dalam agama yang itu menyimpang dari agama sendiri. Mereka katakan bagian dari agama, tetapi tidak bagian dari agama. Maka kuncinya tanyakan, apakah Rasul dan para sahabatnya mengamalkan itu atau tidak? Jangan tanyakan kepada pendapat kita, oh itu kan baik, menurut saya itu baik, tidak ada salahnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau katakan, al bid'atu dhalalah. Wa in ra'aha an-nas bid'ah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Seluruh bid'ah, seluruh penambahan dalam syariat agama ini adalah kesesatan, walaupun seluruh manusia memandangnya hasanah. Ini kan baik kata manusia, ini kan baik kata manusia. Maka standar kebaikan itu tanyakan, apakah Rasulullah dan para sahabatnya sudah mengamalkan itu atau tidak? Kalau beliau dan para sahabat mengamalkan, tentu ada dalilnya, ada riwayatnya. Jenggot Nabi SAW bergerak menjelang membaca Al-Fatihah di dalam salat beliau setelah takbiratul ihram. Diperhatikan sahabat dan ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, apa yang kau baca ya Rasul? Ternyata beliau membaca doa iftitah. Urusan jenggot Nabi bergerak saja sampai kepada kita dalilnya. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang banyak?
yang tidak ada sumbernya, tidak ada dalilnya, tidak ada referensi kejujurannya di sana. Inilah sebagai kata kunci. Kalau seandainya amalan itu baik, tentu para rasul dan para sahabat lebih dahulu mengamalkannya. Mereka lebih tahu mana yang terbaik, mana yang lebih baik, mereka lebih tahu. Karena para sahabat terbimbing oleh Rasulullah. Rasulullah mendapatkan berbicara dengan wahyu yang diturunkan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsu pribadi beliau, tapi yang beliau katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada perkataan yang muncul dari Ubay bin Ka'ab. Alaikum bis sunnat abis subuli was sunnah. Wa in iqtisadan fi sunnatin wa sabilin khairun min ijtihadin fi ghairi sunnatin wa sabilin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sabilul mukminin, jalan kaum mukminin ini, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasul, sunnah Rasul, jalan sahabat, sunnah sahabat. Wa inna iqtisadan fi sunnah wa sabilin. Dan sesungguhnya walaupun kita itu sedikit bisanya mengamalkan sunnah, baru sedikit yang bisa kita amalkan, itu jauh lebih baik daripada kita berijtihad, lebih baik daripada kita bersungguh-sungguh fi ghairi sunnatin wa dalam urusan yang tidak sesuai dengan sunnah dan jalan para sahabat. Lebih baik walaupun sedikit berkelanjutan, sedikit kita lakukan tetapi sesuai dengan dalil, sesuai dengan amalan sahabat. Ini jauh lebih baik daripada kita lakukan banyak hal, banyak kegiatan, banyak acara yang menghabiskan uang, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, tapi tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Sehingga ini kerugian besar bagi kita. Makanya dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustinnan falyastanna biman qad mat wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mencari mengambil contoh, maka contohlah kepada orang yang telah dahulu wafat dalam keadaan iman, yaitu sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah mereka. Mereka telah lebih dahulu dari kita, lebih tahu dari kita, maka tidak ada bagian bagi kita sedikit pun untuk membuat syariat ini. Jemaah yang kami muliakan, kita sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan kepada tanya jawab insyaallah. Kalau anda tahu ilmunya, insyaallah anda akan jawab. Kalau tidak, akan Allah a'lam. Assalamualaikum. Dalam surat Taubah mengatakan bahwa para sahabat ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Apa maksud ridho dalam ayat ini? Barakallahu fikum. Ridho dalam ayat ini tentunya istislam itu sendiri, menerima apa yang datang dari Allah, baik itu aturan Allah. Allah atur, dia ridho, diatur. Allah suruh, dia ridho, disuruh, dijalankan. Allah larang, dia ridho dengan larangan Allah, dia tinggalkan. Walaupun itu mahal, dia tinggalkan. Walaupun itu banyak untungnya, dia tinggalkan. Penting ridho dengan aturan Allah. Raditu billahi rabba. Aku pun, kita katakan setiap habis azan, setiap zikir pagi, petang, kita katakan raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah sebagai Rabb. Allah yang mengatur, kita ridho dengan aturan Allah, ridho dengan takdir Allah, ridho dengan apa yang Allah berikan dunia dan akhirat. Ya, lebih-lebih ulama tafsir yang menjelaskan nanti di akhirat pun para sahabat ini ridho kepada Allah, yaitu sangat bahagia, sangat menerima, sangat merasa lebih dari cukup atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat nanti, surga dan isinya. Sehingga mereka ridho, tak sedikit pun mereka merasa masih kurang, tidak pernah lagi, karena sudah dicukupkan oleh Allah sebagai bentuk ridhonya Allah kepada mereka, sebagai balasan dari ridhonya Allah kepada mereka. Maka di dalam sebuah hadis, al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal.
Ketika Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ketika mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Dan bagaimana maksud dan cara mengikuti ridhonya para sahabat radhiyallahu anhum kepada Allah Ta'ala? Itu tadi. Dengan lapang dada menjalani syariat Allah. Kita ridho, ini diatur oleh Allah. Kita ridho, diatur oleh Allah. Man yahdihillah, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu yashrah sadrahu, ya. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, siapa yang ditunjukkan hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah jadikan hatinya itu lapang, ridho menerima Islam. Bukan seperti orang yang kasak kusuk, Pak. Apa ini sedikit-sedikit dilarang, ini dilarang, itu dilarang, ini tidak boleh, semua dilarang. Ini tidak ridho namanya kepada aturan Allah. Tidak ridho kepada aturan Allah. Banyak larangan, iya banyak larangan, Pak. Di dalam beragama memang banyak larangan. Kenapa? Karena Rasul SAW katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Penjara, dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kalau penjara tentu banyak larangan, banyak pantangan, Pak Ibu. Penjara, namanya penjara, semua tidak boleh, ini tidak boleh, makan enak tidak boleh, ini tidak boleh, bawa handphone tidak boleh, dan urusan lain banyak sekali yang tidak boleh. Itulah dunia bagi orang beriman. Tapi ketika mereka ridho dengan aturan penjaranya Allah ini, nanti di akhirat balasannya. Di akhirat Allah sempurnakan balasannya. Maka motivasi diri kita agar selalu ridho dengan aturan Allah. Jangan katakan ini itu diboleh, tidak boleh, ini dilarang. Terlalu banyak tidak larang, dilarang akhirnya tidak mau lagi belajar agama. Akhirnya muncul perkataan mereka, lebih hancak wak tidak tahu daripada kok tahu wak lakukan juga salah wak. Hancak wak tidak tahu lagi. Na'udzubillah. Berlari dari agama, tidak mau tahu tentang urusan agama. Apakah mereka aman ketika itu? Tidak juga. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun, kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat 22. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti ini. Ketika diingatkan ayat kami, fa'arada 'anha, kami tolak, tidak mau tahu. Ancak wa tidak tahu. Ditolak, tidak mau tahu. Ini orang yang paling zalim. Maka nanti dibalas oleh Allah, inna minal mujrimina muntaqimun, kami pasti akan membalas orang-orang yang zalim ini. Tidak ada aman, Pak. Harus cari tahu supaya kita ridho. Ya, ini ternyata aturan Allah, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Itu kunci ridho tadi. Sami'na wa ata'na. Banyak golongan dan kelompok mengaku sebagai at-taifah al-mansurah, ahlus sunnah wal sahabat, ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang mesti saya lakukan, sedangkan banyak kelompok Islam seperti Sufi dan lain-lain semua mengaku benar, bagaimana saya membedakannya. Barakallahu fikum. Pengakuan itu bisa muncul dari siapa saja. Pengakuan, bahkan penamaan, pelabelan, kamilah ahlus sunnah wal jamaah, singkatannya begini, pelabelan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tetapi hakikat tidak akan bisa mengelabui sebuah penamaan. Sebuah hakikat tidak akan bisa mengelabui sebuah penamaan. Boleh dia namakan seseorang itu nama terpuji, tapi akhlaknya buruk, hakikatnya dialah orang yang buruk, walaupun namanya terpuji. Begitu juga orang yang melabeli dirinya ahlus sunnah wal jamaah sebagai nama, sebagai pengakuan, itu tidak cukup. Lihat amalannya. Apakah benar mereka di atas sunnah? Apakah benar mereka di atas jamaah? Siapa jamaah? Sahabat. Rasul dan para sahabat itu jamaah. Apakah benar mereka ahlus sunnah? Lihat amalnya, buktikan dengan amalnya. Apakah betul amalannya ini sesuai sunnah? Adakah Rasul mengajarkannya? Adakah para sahabat mengamalkannya? Kalau iya, berarti Anda ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak, berarti hanya sekedar penamaan yang hakikatnya tidak demikian. Jadi membedakannya, lihat praktek di lapangannya, Bapak Ibu.
tidak dilihat dari pengakuannya. Siapapun boleh saja mengaku apapun, tetapi hakikat dia tidak merubah penamaan itu, tidak mengelabui, mendustakan penamaan tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, adakah salat khusus pada awal dan akhir tahun? Jazakallahu khairan. Tidak ada, jemaah. Tidak ada salat akhir tahun, salat awal tahun, tidak dikenal di dalam Islam, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Bagi mereka hari-hari itu sama di atas ketaatan. Hari-hari mereka itu sama di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka mengagungkan awal tahun, akhir tahun. Tidak pernah mereka melakukan ritual khusus akhir tahun, awal tahun, menyambut tahun dan tahun. Tidak pernah ada. Maka tidak pernah ada satupun syariat dalam agama kita yang walaupun itu tujuannya baik, daripada ikut pesta kembang api, lebih baik kami zikir bersama di masjid. Dalam rangka tahun, sama dalam rangka tahun baru. Kalau orang yang biasanya zikir, zikirlah setiap hari sebagaimana hari biasanya dia. Kalau memang seseorang itu rutin belajar, menuntut ilmu, belajarlah seperti bagaimana dia. Kalau memang seseorang itu tidur di hari biasanya, maka tidurlah di malam hari walaupun itu tahun baru. Sesuai biasa-biasa saja. Tidak pernah ada satupun amalan khusus. Oh, saya mau sholat semalaman, sholat 1 tahun. Takbir 2020, salamnya 2021. Ini kan istimewa. Tak pernah Rasul dan para sahabat mengamalkan itu. Ini dibuat-buat, dan inilah yang Rasul wanti-wanti kita. Wa iyyakum wal umur al muhdatsat. Atau dalam riwayat yang lain, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara baru yang dibuat-buat. Ya, dibuat-buat sendiri. Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya bid'ah itu adalah kesesatan. Seluruh bid'ah sesat. Rasul yang bilang begitu. Nah, barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang belum bisa ana jawab karena panjang pembahasannya dan ana juga tidak tahu. Ya, di sini juga ada satu mungkin terakhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana dengan ikhwan yang kecanduan main game. Masya Allah. Baik game online maupun game lainnya, tingkat kecanduannya sudah sangat parah sekali Ustaz. Jazakallahu khairan wa jazakumullah khairan. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, kalau kita telusuri ayat-ayat tentang haramnya menggambar itu kepada lukisan yang digambar dari awal, dari garis, titik garis, itu lukisan. Beda dengan video yang masih ditakwil para ulama seperti cermin. Kita bercermin, ada gambar kita di cermin, ya. Nah, itulah hukum video dan foto. Karena dia dijepret, diambil, direkam. Maka banyak khilaf para ulama tentang urusan video dan foto, dan kita lebih cenderung ke rajih yang membolehkannya. Allahu a'lam. Tetapi urusan menggambar tidak ada khilaf. Menggambar lukisan tidak ada khilaf. Maka game yang ada itu gambar, lukisan, kartun, animasi. Haram mutlak. Apalagi dimainkan. Haram membuat saja, apalagi diharamkan, apalagi memainkannya sebagai bentuk dukungan kepada orang membuatnya. Ini dari satu sisi. Haram. Memainkan game yang di situ menyerupai makhluk bernyawa. Haram. Kita lihat game apa? Bola. Pemainnya itu siapa? Ya, bukankah itu animasi yang dibuat sebagai bentuk karikatur, sebagai bentuk menciplak gambar makhluk bernyawa kemudian dipajang di situ. Bahkan dibuat lebih horor, lebih angker, menyerupai makhluk bernyawa. Itu haram mutlak secara kesepakatan para ulama. Yang khilaf itu hanya urusan video dan foto saja. Karena sifatnya kontemporer. Ditakwil kepada cermin.
dan sejenisnya. Itu foto dan video. Tapi urusan game, kartun, yang animasi, yang menampakkan gambar makhluk bernyawa, itu mutlak keharamannya. Bahkan termasuk orang yang paling keras hukuman nanti di hari kiamat. Ini kalau kita lihat dari sisi keharaman yang ada di dalamnya. Belum lagi dari sisi waktu yang sia-sia yang dipakai. Sejatinya, game itu hanya mempertontonkan kebodohan pemain saja. Bagaimana tidak kebodohan, Pak? Apa yang dia dapatkan dari situ? Adakah hasilnya? 4 jam, 5 jam dia bermain, apa hasilnya? Justru pembuat game menjadikan bisnis. Trik bisnisnya, siapa yang paling banyak menghabiskan waktu, yang paling lama bermain, dialah yang paling tinggi levelnya. Ya, dia dapat hero ini, dia dapat ini dan itu, dapat poin sekian, dapat poin sekian. Kapan dia dapat itu? Kalau sudah lama dia main. Semakin lama dia main, semakin banyak kuota yang dihabiskan. Kuota itu nanti akan diambil oleh provider dan ditransfer ke dia sebagiannya sebagai bagi hasil untuk pembuat game ini. Kita nyumbang, membeli kuota yang kita bagi-bagikan untuk mereka. Itulah kebodohan kita. Memang game itu dirancang bagaimana semakin lama orang main, semakin jago, semakin tinggi levelnya. Dah main 2 tahun, 3 tahun, barulah dia dapat level sekian. Apakah dia paling tinggi? Enggak. Ada lagi orang lebih. Berarti dia harus tambah lagi main setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Sehari apakah cukup itu 5 menit? Enggak. Karena nunggu dulu dibangun rumahnya, nunggu waktu itu. Diambil senjatanya, tunggu waktunya, harus main sekian lama, dapat apa? Dapat hero-nya, dapat senjatanya, dapat ini dan itu. Itu adalah kebodohan yang kita perlihatkan di hadapan pembuat game. Tak ada manfaatnya sedikit pun. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul Islam seseorang itu baik dalam dirinya, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Tidak ada manfaatnya ditinggalkan, 100% dia tinggalkan. Ya. Dan itu yang terjadi anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, anak-anak kita yang ngasih game itu siapa? Orang tuanya. Bagaimana cara mencegah anak-anak kecanduan game katanya? Tanya balik, yang ngasih game itu siapa? Yang ngasih handphone ke anak-anak itu siapa, Bapak Ibu? Orang tua juga. Kenapa tidak berani mengambil? Nanti nangis. Na'udzubillah. Justru larangan kepada anak, walaupun anak itu menangis, ya, itulah yang harus dijadikan ketegasan yang dibuktikan oleh kedua orang tuanya. Dengan kalah sama anak. Justru yang ngasih kuota orang tuanya. Dibelikan kuota YouTube, dibelikan kuota game, dibelikan, ya, semuanya dibelikan untuk anak. Dianggap, kalau sekarang pendidikan Bapak Ibu, dianggap kalau sayang anak itu kasih apa yang dia mau. Kalau sayang anak, kasih apa yang dia mau. Na'udzubillah. Ini bukan pendidikan, tapi ini penghancuran mental. Justru kalau kita sayang kepada anak, berikan apa yang seharusnya diberikan sesuai agama. Apa yang dituntun oleh agama, itulah yang kita berikan. Bukan apa yang dia suka, apa yang dia mau. Kita yang pilihkan. Bukan kita yang diatur oleh seorang. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ini kadang kita sudah ngaji juga, sudah dewasa, sudah, tetapi kecanduan game masih. Berarti belum membekas apa yang kita bahas. Belum membekas apa yang kita kaji selama ini. Kita banyak habiskan waktu. Seandainya waktu-waktu tersebut kita pakai untuk talabul ilmu, menuntut ilmu, baca buku lagi, ngulangi lagi murajaah kajian yang sudah pernah kita baca catatannya, lupa insyaAllah kepada game. Sudah hafalkah kita ayat-ayat Al-Quran? Sudah berapa juz hafalan kita sehingga kita lupakan dan sehingga kita pakai game? Sekarang banyak Bapak Ibu.
Anak-anak yang dididik 6 tahun di pondok menghafal 30 juz Al-Quran, sampai di rumah 1 hari hilang dengan game. Hilang karena game. Dididik 6 tahun, hilang sehari gara-gara game. Itu terbukti Bapak. Jangankan 6 bulan, 6 tahun di pondok pesantren tahfizul Quran, hafal 30 juz, mutqin awalnya. Sehari saja libur jadi alumni, selesai pondok main game seharian, hilang, ya, hilang. Nanti berjalan waktu 5 hari, 1 pekan, disuruh dites hafalannya, disuruh murojaah, dites hafalan. Jangankan 30 juz, 1 halaman saya keteteran. Coba saja. Jangankan 30 juz, 1 halaman saya diuji, gagap semua, hilang semuanya. Inilah yang merusak. Anak-anak saya yang masih brilian pemikirannya, masih bersih akalnya, rusak sehari oleh game. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah jenggotan masih main game? Apa yang tersisa? Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan memang ini yang sangat kami wanti-wanti, kenapa kami buka pondok pesantren teknologi informasi, Pak. Inilah diantara sebabnya, agar mereka diarahkan kepada yang lebih bermanfaat, tidak dengan game. Mereka tidak diperkenankan sedikit pun main game di pondok, tidak pernah. Mereka diarahkan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dakwah. Diajarkan bikin website, bikin program agar mereka bisa memasukkan kajian-kajian ini, disebarkan di internet kajiannya sebagai wasilah dakwah. Kita lupakan mereka dengan game, kita sibukkan mereka dengan yang lebih bermanfaat, ibarat pisau bermata dua. Ketika dimanfaatkan pisau itu untuk hal yang halal, insya Allah dia lupa kepada yang haram. Ketika kita sibukkan mereka dengan yang halal, karena tidak haram, ya kita tidak bisa katakan gadget itu haram, tidak bisa kita katakan. Kita lihat fungsinya, maka kita sibukkan mereka dengan fungsi yang halal. Kita berikan fasilitas, barulah mereka insya Allah lupa dengan yang haram tersebut. Kadang kami difitnah, Pak. Ini pondok pesantren teknologi, main game aja, main kerja tiap hari. Alhamdulillah. Justru cuma 2 hari mereka pegang laptop. Laptop bukan HP, bukan HP mereka pegang laptop. Dan itu pun diinstalkan Linux. Kan Linux itu gamenya dikit. Kalaupun kita luput dari pandangan pengawasan, mereka mau download apa? Ya, kita batasi satu persatu. Kita tidak pakai Windows, kita pakai Linux supaya terbatas di situ. Ini diantara trik-triknya. Ya, dan mereka tentu tidak mungkin kita hentikan pakai gadget, tidak mungkin, Pak. Apalagi seumuran SMA. Kalau SD bisa kita, Pak. Balita itu bisa kita putus. Tapi kalau sudah umuran SMA, kalau tidak diajarkan dengan akidah, dengan pemanfaatan yang baik, dengan cara beragama yang benar, justru mereka akan berselancar kemana yang mereka suka. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Mungkin afwan agak sedikit kepanjangan. Ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Yang mana? Oh, yang terakhir. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Apakah boleh mengerjakan puasa sunnah secara mutlak? Tayyib, barakallahu fikum. Tentang puasa, tentu ini ada tuntunannya. Puasa apa, untuk apa, dalam rangka apa, itu ada tuntunannya secara khusus. Ya, makanya Nabi katakan sebanyak-banyaknya puasa adalah puasa Daud. Sudah diatur paling banyak apa? Puasa Daud, bukan puasa mutlak. Puasa Daud itu sudah paling banyak. Hari ini puasa, besok berbuka. Ini puasa, besok berbuka. Kita pakai ya puasa yang ada saja, Pak. Itu sulit kita biasakan. Puasa Daud contohnya itu sudah paling banyak. Ayyamul Bid. Sudahkah kita rutinkan? Senin Kemisnya, apakah sudah kita rutinkan? Ya, dan puasa-puasa yang lainnya. Itu saja sudah cukup. Kenapa harus kita tambah lagi puasa akhir tahun, puasa awal tahun? Barakallahu fikum.
Nah, tidak dinilai kan puasa itu baik, bukan itu. Kan puasa itu bagus. Kenapa dilarang? Lihatlah, ketika seorang sholat sunnah setelah asar di hadapan seorang tabi'in, kalau tidak salah Sayyid Ibnul Musayyib. Ketika itu orang ini sholat sunnah, dicegah oleh Sayyid, oleh beliau. Maka orang ini bantah, kenapa kamu larang aku sholat? Bukankah sholat itu bagus, sholat itu baik? Apa kata beliau? Kamu tidak diazab karena sholatmu, tapi karena kamu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kamu berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dilarang. Maka apa yang diajarkan oleh beliau sudah sangat cukup. Itulah yang sudah seharusnya kita amalkan. Barakallahu fikum. Maka sahabat yang lain mengatakan, alaikum bisunnati faqad kufitum. Berpegang teguhlah kepada sunnah, kalian itu sudah dicukupkan. Sudah dicukupkan. Baik, sehingga tak perlu lagi menambah-nambah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, kekeliruan, kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan semoga Allah kumpulkan kita seluruhnya bersama Rasul dan para sahabat di surga. Dan semoga kita lunak hati kita di dalam menjalankan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat ini, dan itu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.